kabar? Salam eksis alumni Smando Jakarta. Saat ini kita mau ngobrol-ngobrol sama, kita manggilnya apa ya? Kak Irli aja ya. Kak Irli itu alumni Smando 2010. Dia ini adalah generasi kedua alumni Smando di Jakarta. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana caranya bisa berkembang, mungkin itu pengaruh dari orang tuanya juga yang alumni Smando ya. Sebentar, ini ada Bang Tommy. Bang Tommy apa kabar? Salam eksis ya. Pakai masker dulu ya Bang Tommy ya. Siap. Ketemu orangnya. Bang Tommy silakan duduk. Teman-teman semua, ini kita kedatangan tamu Bang Tommy, Ketua Komite 98 ya Bang ya? Mandel ya? Iya. Bang, kalau mau ngobrol sekarang ada waktu nggak? Wah, Ini gimana? ada Irli nih nanti datang. Oh, iya. Saya kebetulan Nah, siang hari ini iya. ada janji ketemu sama kawan. Oke. Mungkin Ya. next time kita ketemu lagi. Iya, oke. Aku banyak mau nanya-nanya sama Bang Tommy masalah cryptocurrency, Siap. yang lain-lain, banking. Boleh ya nanti kita ngobrol lagi ya Bang? Boleh. Baik. Bang, ini kayaknya Irlinya udah datang nih Bang. Aku kenalin dulu ya sama dia ya. Boleh? Oke. Li. Datang Li. Oke. Ini dia. Halo, Bang. Bang. Apa kabar? Bang. Oke. Gimana Apa kabar? kabar? Bang Gimana Tommy, nih? Bang Silakan. Tommy kebetulan lagi mampir pas gua mau ngobrol. Oke. Tapi dia nggak bisa lama. Oh gitu. Aku jauh banget, Pak. Next time kita ketemu lagi. Oke. Oke. Bener ya? Bener ya? Pasti. Ketemu lagi Bener. ya. Oke, Oke. siap. Thank you Sukses ya Bang ya. ya. Salam eksis, alumni Smando Jakarta. Salam eksis alumni Smando Jakarta. Thank you banget Bang. Thank you. Ya, Bang. Waduh. Akhirnya kembali lagi ke SMA tercinta. SMA tercinta. Emang lu udah berapa lama sih? Gua manggilnya lo aja ya. Iya boleh, Masih boleh. Siap, muda siap, kan siap. lu? Iya. Biar lu juga bisa jadi muda Siap, Bang. juga. Terakhir kali gue kesini 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Lu angkatan 2010 ya? Angkatan 2010 gua. Oke. Buat yang belum tahu, Irli ini mamanya juga anak Smandel ya? Betul. Angkatan 86. Angkatan 86. Irli angkatan Aku angkatan 2010. Oke. Irli, aku lihat Irli pakai Close Games ya kayaknya. Oh iya. Aku tuh lagi main games gitu, cuman kayaknya agak-agak beda ya. Cuman mungkin karena dari umur ya. Irli aktif di mana? Lumayan. Saat ini aku lagi bikin bisnis sendiri, Bang. Nah, Jadi aku bikin bisnis sendiri, itu industrinya cukup asing lah ya buat orang-orang yang yang tua kayak gue. kagak. Lo kan nggak tahu, Bang. Kan kita beda satu angkatan. Oh iya. Oke. Terus, Apa namanya industri e-sports, Bang. Jadi kalau sekarang lagi rame-rame di mana-mana industri e-sports itu pokoknya main video games deh. Kalau misalnya pernah ada dengar Mobile Legends, PUBG kayak gitu-gitu. Iya, iya. Nah, gue industri di situ, Bang. Oke. Company gue. Oke. Gua zaman gua dulu ya. Ya. Gua sempat main Atari, Iya. Nintendo gitu. Terus udah gitu. Makanya gua seneng banget nih pakai baju-baju kayak Mario Bros gitu Iya. kan. Itu termasuk e-sport ya? Nah, yang gue pengen kasih tahu itu adalah e-sports secara definisi, Bang. Video games yang dipertandingkan, ada yang nonton dan ada hadiahnya. Oh, jadi kalau yang main aja sendiri bukan Itu berarti enggak. termasuk e-sport Itu ya? game saja biasa, itu video Oh, game. Video game. Nah, kalau e-sports itu video game yang dipertandingkan, ada yang nonton, ada hadiah. Kalau lu misalnya main Mario Bros, Hah? ada turnamennya gitu ya, cepet-cepetan finish gitu misalnya, ada hadiahnya, ada yang nonton, itu e-sports. Oke. Zaman dulu ya, Aha. sebelum gua lahir, dulu yang gua tahu Space Invaders, Iya. Atari sama Pac-Man itu dilombakan. Betul. Jadi ada zaman dulu namanya dingdong. Ya, Nah, kayak gitu tuh itu udah termasuk e-sports. Itu. technically ya betul. Kalau kita Oke. zaman dulu ya, zaman gue SD mungkin Iya, Bang ya. iya. Kan zaman dulu tuh gue suka ke Matahari Department Store tuh dulu ya. Iya. Nah itu tuh ada masih dingdong banyak Oh, iya, kan. iya. Main Tekken tuh kita berantem sama Iya, betul. gue sama adik gue main Iya. gitu. Nah kalau misal Tekken itu ada hadiahnya dibikin turnamen, Hah? itu e-sports sebenarnya Bang. Berarti- Cuma iya. istilah e-sports ini baru dipopulerkan tahun 2013. Sebetulnya e-sports itu I-nya tuh elektronik atau gimana? Electronic sports, yes. Electronic sport. Oke. Jadi sebenarnya namanya kan beda-beda ya. Namanya tuh macam-macam lah. Ada electronic games competition, video Oke. games competition, and so on and so on and so on. Baru di tahun 2013 akhirnya apa namanya dipopulerkan di channel tersebut, Ya. di channel tersebut dipopulerkan oleh NA sama Eropa Ya. bahwa e-sports itu adalah sebuah kosakata baru yang buat mensimpulkan hal ini.
Oh, di Indonesia sendiri udah berapa lama sebetulnya? E-sports itu di Indonesia berkembangnya udah pertama kali 2003-2004 lah Pak. Ya. 2003-2004 udah ada turnamen-turnamen e-sports yang gede-gede di Mall Taman Anggrek, Oke. dikenal namanya WCG, World Cyber Games. Oh, oke. Kayak gitu. Sampai akhirnya berkembang 2013 baru mulai populer, makin banyak turnamennya, makin banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yerli udah lama main game. Sudah lama Bang. Dari kelas berapa? Dari SD kelas 6. Oh, oke. Bentar kita break dulu ya. Kita harus ajak teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik untuk like, subscribe, dan share Yes. channel Alumni Mandel Jakarta. Tuh, karena channel ini nanti bakal banyak orang-orang dan tamu-tamu, terutama alumni SMA 8 ya. Iya. Karena kan alumni SMA 8 tuh banyak banget Alumni orang aneh-aneh. SMA 8 yang keren dan aneh kayak dia ini. Jarang-jarang ada gitu. Gue juga kemarin pas di kontak langsung kayak wah nih seru nih buat acara SMA 8, channel SMA 8 gue pengen datang. Gue pengen tahu, lu main game mulu gitu dimarahin sama nyokap? Pasti dong Bang. Pasti dong. ya? Pasti dong. Dari dulu pasti sebenarnya nyokap nggak ngelarang selama emang nggak mengganggu sekolah. Tapi mengganggu segala nggak? Ya mengganggu lah. Namanya juga kan anak masa muda ya. Cabut sekolah, ke warnet gitu. Tapi at least masih positif kan? Cabutnya kayak gitu. Lo berapa bersaudara sih lo? Gue bertiga Bang. Bertiga bersaudara. Bertiga bersaudara, lo paling? Gue paling tua. Kecil. Oh, paling tua? Paling tua gue. Paling tua cowok, terus? Cowok. Tiga cowok. Cowok semua? Tiga-tiganya main Kebayang games. tuh nyokap Tiga-tiganya lo. hardcore main games. Hardcore gamers? Hardcore gamers. Oke. Jadi, ini yang menarik. Nyokap lo main games ya? Nyokap gue nggak main game sama sekali. Sama sekali. Tapi yang gue tahu nyokap lo suka sepedaan ya? Yes, betul. Jadi outdoor activity ya? Betul. Nah, pertanyaan gue, games itu kan tidak termasuk outdoor activity kan? Iya, betul. Pasti lo suka dimarahin, ayo dong sana keluar. Sangat. Oh iya? Jadi kebetulan keluarga gue Bang, ini ya, keluarga gue tuh bokap dan nyokap gue dua-duanya adalah yang kerja di kantoran. Sehingga ideasnya mereka anaknya main game sampai kayak gue gini nih, bikin e-sports kayak gini, sebenarnya agak-agak agak-agak melenceng lah ya, Oke. agak-agak melenceng. Iya, iya. Terus tapi ya dibiarin aja sebenarnya. Kalau selama nggak mengganggu sekolah kan, dibiarin aja boleh main selama Dibiarin atau dibiayain? dibiarin, nggak dibiayain. Oh, nggak dibiayain? Dibiayain dalam artian kayak ya gue bayar mana tuh pakai duit jajan, Oh, gitu aja, pakai duit jajan aja udah. Jadi lo nyisihin. Tapi nggak dimodalin, karena kan zaman dulu itu gue main game itu sampai modalnya sampai jutaan sebenarnya Bang. Begitu. Di dalam game itu gue beli barang-barang di dalam game itu sampai jutaan. Ntar dulu. Lo main game dari zaman SMP berarti belum ada handphone lo. Belum ada handphone. Lo Di warnet. Di warnet. Di warnet. Lo bayar sewa. Gitu. Bayar sewa 25.000 10 jam paketnya. Terus lo nutupin bayar itu pakai apa? Dari di dalam game itu gue jualan barang yang ada di dalam game. Ntar dulu, itu lo umur berapa itu? SMP kelas 1. Berarti sekitar umur 14-13 tahun? Iya. Lo udah ngasihin duit gitu? Iya. Dari main game? Dari main game. Nyokap tahu? Ya enggak lah. Kalau tahu duitnya diambil. Oh gitu. Duit jajan gue kagak dikasih. Tapi sebenarnya lu tuh udah bekerja di industri bekerja ya, maksudnya Ya. menghasilkan uang tuh dari SMP, dari games itu. Dari kalau menghasilkan uangnya ya pertama kali gue menghasilkan uang dari main game SMP. Terus SMA? SMA gue main game jadi lebih apa ya? Udah naik level lah. Intens. Penghasilan gue SMP itu gue 400.000 loh Bang seminggu. Dari main game. Jadi sekitar 1,5-1,6 Ya. juta sebulan. Ya. Itu tahun itu udah kayak gaji UMR juga udah Lumayan. kayak gitu ya. Lumayan. Oke. Terus udah gitu di Semandal lo main juga. Main juga. Oke. Terus kuliah di mana? Gua tuh di Semandal itu sempat itu ya, apa namanya? Jadi dari SD itu gua udah main, SMP itu gua main terus Oh, juga. SD udah main. SD udah main game, Warnet. sering ke warnet di tempat. Pas SMP gua main lagi, tapi udah makin lebih, berarti udah punya asetnya lah dalam gamenya. Oke. Mainnya gamenya dulu waktu itu Ragnarok, sehingga Oke. gua bisa menghasilkan uang dari sana. Ya. Uangnya sebenarnya gua putar lagi di dalam game itu. Gua beli barang yang lebih kuat lagi lah, and so on and so on. Pas SMA di 8 ini gue kenal sama beberapa teman angkatan gue Ya. sama game yang ada unsur e-sportsnya. Itu pertama kali. Oke. Namanya Dota 2. Roda. Nah, Dota 2. Oh, Dota. Oke. Dota, sorry, namanya Dota. Iya. Dota 1. Dota itu Defense of the Iya. Ancient. Gue dikenalin sama game itu yang gameplaynya tuh beda sama yang biasa gue mainin. Yang biasa gue main tuh gamenya tuh kayak MMORPG ya. Kalau MMORPG itu adalah kita role playing, kita masuk jadi satu karakter, Iya. itu ada dunianya sendiri, gitu kan? Nah, abis itu gue dikenalin sama Dota itu adalah yang konsepnya 5 lawan 5, siapa yang paling cepat ngancurin markas musuh dia yang menang.
Kalau sekarang analoginya di handphone kayak Mobile Legends, Kayak Mobile Legends. atau Arena of Valor. Kayak Mobile Legends sama atau Arena of Valor. Itu Betul. bukannya Dota itu, sorry ya, gue nanya ya. Iya. Taunya zaman gue Warcraft. Warcraft, betul. Dota Oh. itu adalah custom map Custom dari map Warcraft. Warcraft. Dia engine-nya pakai Warcraft. Habis itu karena gamenya sangat populer, sehingga dia jadi game standalone sendirian. Oh, jadi dia sebetulnya cuman kayak side Iya, gamesnya gitu ya. betul, kayak side games ya, custom game-nya aja. Duitnya dari mana kayak gitu? Apanya? Kok lo bisa cari duit kayak gitu kan? Sorry ya, kalau Ah. bayangan gue ya sebagai orang yang udah tua Iya. nih, dari situ duitnya dari mana gitu? Emang Nah. apa yang diperjualbelikan? Mungkin sedikit aja nyinggung dikit. Kita dulu, apa lo digaji sama orang atau lo jual beli? Gua ngegaji orang. Really? SMP kelas 3. Gua punya guild namanya, itu kayak guild lah ya. Di guild itu gua punya orang yang di bawah gua tuh ada 60 orang. Oh, Gua gaji mereka. Setiap minggu tuh gua kasih kayak 100.000 lah berapa. untuk mining. Dalam Apa bentuk istilah lo mining? barang ya kalau dulu tuh disebutnya grinding, Oh, farming. Farming. Ya, jadi intinya sebenarnya ada barang-barang di dalam game Iya. yang itu ada misalnya gini, gue bunuh monster ini, Iya. dapat barang ini, Iya. harganya 100.000. Iya. Harganya 100.000 duit di dalam game. Oh, di dalam game. Duit 100.000 duit dalam game. 100.000 koin lah ya. 100.000 istilahnya. koin. Iya. 100.000 koin itu bisa dirupiahkan. Oh. Misalnya harganya 10.000 gitu. Iya, iya. Nah, satu hari itu gue bisa dapat misalnya 4 juta koin Ah. gitu. 4 juta koin itu gue jual 400.000. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Lo ilmu kayak gini diajarin di sekolah lo nggak sih? Ya nggak ada lah. Oh, enggak ada. Ya nggak ada lah dia. Pada umur gue segitu di sekolah masih ngajarinnya algoritma, aljabar. Algoritma belum, aljabar masih aljabar. Oke. Lo tadi kan Semandel nih ya. Iya. Ya pinter lah pasti lo. Masuk Semandel. Terus udah gitu Unpad. Unpad. Gue Oke. lulus kuliah, masuk SMP. Gue masuk lulus SMA. Sebenarnya gue masuknya tuh ke Unpad. Tapi Iya. dalam hati gue tuh sedih banget. Karena di Kenapa? SMA 8 itu, Hah? kalau lu nggak masuk kedokteran UI atau lu nggak masuk stay ITB, itu kayak ya udah biasa aja gitu kan. Oh. Kalau lu nggak masuk UI atau ITB atau UGM deh. Oh. Nah, Unpad itu gua punya pengalaman nih, Bang. Sama salah satu guru, gua nggak mau nyebut lah ya. Gua datang ke sekolah. Di Gua sana, sama- di sana. Di sini, Oh, gua di datang ke sini. sini. Oh. 2010 gua datang ke sini. Oh, gila. Gua alumni. Iya. Gua sama temen gua FK UI. Oh, oke. FK UI. Itu different kasta dong. Iya, makanya gua datang di gerbang depan. I feel you, bro. Bener, di gerbang depan Iya. ditanya, si ini kamu di mana sekarang kuliahnya? Di FKUI Pak, gini, wah hebat kamu gini. Pas ke gua, kamu di mana Li? Aku di Unpad Pak. Oh, oke sip. Gak ditanya gua, gila loh. Di ini banget ya, kayak perbedaan banget ya. Benar. Enggak dong, tapi kalau gue mikirnya endingnya itu kan. Gitu. Iya. Lo dari Unpad kan lo terus akhirnya tar dulu. Di Unpad tapi lo nilai oke. Enggak. Gua di Unpad 2 Lo masih tahun. main game juga. Masih main game. Di Unpad lebih parah. Di 2 tahun pertama gue di kuliah di Unpad tuh lebih parah. Karena pertama gue pindah dari Jakarta ke Bandung. Iya. Di Bandung gue punya waktu luar biasa bebas. Bebas. Nggak ada yang ngawasin ya. Ada yang ngawasin. Dan Dan ada orang sistem- tua yang Benar. kasih jam. Oke. Sistem kuliah sama sistem SMA kan beda. Oh, iya. SMA kalau cabut orang tua ditelepon. Kuliah kuliah dicari. cabut, siapa yang peduli? Nilai lo tiba-tiba kan? Lo cabut kemana? Keluaran. Sumpah pada waktu itu gue keluaran. Oh. Kayak gitu. Nilai Karena nilai lo IPK 3. lo percaya kan nih Bang? 2 tahun pertama gue kuliah IPK gue 0,8. Naik semester 5 IPK gue 0,8. Tar dulu. 0,8 orang tua dipanggil. Akhirnya dipanggil. Jadi ketahuan. Akhirnya dipanggil orang tua gue. Marah? Dipanggil, ya Marah pasti marah lah. Oh. Pasti Kirain marah di- banget. Karena gue udah hampir di DO itu. Oh, oke. Jadi harusnya Aduh. semester 5 itu minimal IPK adalah 1,5. Di semester 5. Semester 5. Oke. Gua semester 4 itu 0,8. Hmm. Kalau gua nggak bisa dapat straight A Ya, di semester 5, gua drop out. drop out. Oke. Gua dulu jadi gua buka rahasia. Gua dulu IPK 1,2, gua sampai nangis-nangis. Oke. Takut gua sama orang tua gua. Gimana lo yang 0,8, Bro? Pada saat itu gua cukup hardcore lah ya, cukup kayak panik juga. Iya. Tapi sebenarnya di 2 tahun pertama selain gua emang main game mulu, kedua gua emang pengen pindah sekolah. Oh. Gua pengen pindah kuliah. Eh, Karena rebel, again, rebel. semua teman-teman gua di 8 tuh pada UI atau ITB. Gua Oh. pengen masuk SBM ITB.
Oh, oke. Gue nggak dapat. Akhirnya gue kayak ini deh, udah 2 tahun, udahlah fokus ini di Unpad. Oh, lu ikut ujian ya? Untuk Ikut yang ujiannya, dari- Bang. Gue total ikut ujiannya ITB itu 11 kali. Di satu sisi IPK lo segitu, Iya. ya. Gua nggak mau sebut namanya Iya. karena kesian nama lo. Di satu sisi lain lo dapat penghasilan dari game. Dapat penghasilan dari game. Jadi lo udah ngasilin duit. Udah ngasilin duit. Oh. Cuma duitnya itu tuh sebenarnya bukan duit yang bisa dipakai buat hidup. Duit yang bisa dipakai buat ya udah buat jajan aja sebenarnya. Nah, gue lihat dari CV lo itu, makanya kita tertarik undang. Ya. Ternyata pada saat lo kuliah lo juga startup satu Betul. perusahaan gitu ya. Betul. Jadi karena emang basicnya gue itu sebenarnya gue tuh suka nyoba-nyoba hal baru aneh-aneh, Bang. Nah, Termasuk main game, termasuk gue di tahun 2012 gue sempat jadi DJ juga. DJ apa? DJ gue di klub iya. DJ. Beneran? ini? Iya. Oh, oke. Nah, jadi karena basicnya gue suka nyoba aneh-aneh, Hah? pas di klub itu ada gue bikin usaha, bikin party, IO party lah, IO party event gitu lah. Nah itu itu dengan sepengetahuan bokap nyokap 2 tahun pertama mereka nggak tahu, Oh, oke. mereka cuma tahu gue nge-DJ aja, tapi nggak bikin ini. Oke. Jadi lu udah punya usaha sendiri, lo agak flang lah ya gitu. Iya. Terus udah gitu lo bisa tetap di Unpad. Tetap di Unpad, Nah, karena akhirnya udah komit nih, gue harus lulus, oke. gitu kan, gue harus memperbaiki nilai gue harus lulus, kalau nggak gue malu-maluin banget. Yang kampus lain udah dilupakan. Kampus lain udah lupain. Dilupakan. Udah kayak udah deh gue nyerah aja ITB. Kan gue gagal 11 kali Bang ITB, Bang. Pas di angkatan gue tes ITB itu 4 kali apa 5 kali gitu. Iya. Pokoknya dulu kan masih ada SM saringan ITB itu SBUP ITB atau apa gitu. Iya. Saringan masuk Universitas ITB gitulah. Nah. Ada itu berapa kali, Oh, ada sorry, lo mau ambil jurusan apa rencananya? SBM ITB. Oh, Gue cuma mau SBM ITB pada saat itu. Karena gue benar-benar pengen, gue cuma mau kuliah bisnis and business only. Oh, dari awal lo udah Dari punya- awal gue udah kayak gitu. Gue cuma pengen masuk kuliah di business and business only karena pada waktu itu gue kebetulan di kelas di sini di IPS. Hmm. Ada salah satu guru IPS yang ngajarin mata pelajaran itu adalah business studies. Hmm. Dan dia itu ibaratnya yang inspirasi aku lah. Oke. Pertama kali dia ngajarin itu sangat-sangat oke banget, Bang. Oke. Makanya dari situ Siapa kayak itu? tuh nama gurunya siapa gitu lupa gue. Favorit tapi lupa nama. Soalnya itu ada kasus, Bang, di Lapan. Oh. Boleh, gue nggak tahu boleh disebut atau nggak. Mungkin kalau nggak boleh tinggal dikat aja ya. Oke, di bagian sini. Sip. Habis itu yang menurut lo menjadi bekal di SMA 8 ada nggak yang jadi maksudnya gini ya, lo posisi lo unik banget sebenarnya buat gue. Lo 5 semester flang ya? Ya. Terus habis itu lo bounce up gitu kan, Betul. itu menurut gue nggak semua orang bisa kayak gitu, apalagi lo mesti ninggalin kerjaan. Pasti perusahaan lo tutup pasti dong. Oh enggak dong, barengan Bang. Hah? Kantor gue tuh malam jalannya, kan gue DJ di klub. Nah, jadi lo Itu jalannya Nggak, malam. maksudnya kalau lo waktu yang lo fokus untuk belajar. Justru itu gue bikin usahanya ketika gue lagi fokus ngejar. Oh. Jadi di 2 tahun pertama fokus gue adalah main game dulu. Main game nggak jelas ya pokoknya. Oke. Main 2 tahun pertama. Abis gue main 2 jam 2 tahun pertama, abis itu gue mau fokus. Sambil fokus itu gue sambil nyambi jadi DJ dan bikin usaha. Oke. Terus abis itu lo lancar, terus lo bikin Lancar. usaha. Gue lihat lo bikin usaha satu lagi. Gue nggak Mahameru ngerti ID. emang. Iya. Itu apa? Nah, Mahameru ID itu gue adalah pertama kalinya terjun ke dalam industri e-sports. Emang ada industri kayak gitu? Enggak, maksudnya gue akhirnya memutuskan gue Enggak, mau maksudnya serius. e-sport tuh emang ada industrinya gitu. Ada dong. Pada saat itu industrinya itu masih niche banget, kecil lah. Ibaratnya cuma orang-orang yang suka main game saja yang terlibat di dalamnya. Iya. Belum ada investment bisnis atau apa segala macam ke dalam e-sports ini. Dan lo bikin sendiri tuh. Cuma pada waktu itu adalah 2014, gue keinspirasi sama salah satu film. Nama filmnya Free to Play. Oke. Nama filmnya Free to Play itu mengisahkan tentang perjalanan seorang profesional player di Amerika Oke. ketika mereka mengikuti sebuah turnamen game namanya Dota 2. Itu dokumenter. Dokumenter, ya, Dokumenter. film dokumenter gitu. Ya. Nah di dalam video itu gue heavily inspired. Gue ngerasa di Amerika bisa segede gini. Gue percaya bahwa ini adalah sebuah industri yang bakal gede banget in the future. Berarti waktu di awal lo tuh sebetulnya lebih sebagai peserta, Peserta, sebagai player. pemainnya, atletnya lah.
begitu yang bisnis e-sport lo sebagai organizer. Sebagai owner-nya, Owner. owner timnya, kayak yang punya Persija ibaratnya bang. Oh. Gue bikin tim itu bang. Pas Ya. gue bikin timnya di awal-awal fasenya, Ya. gue itu masih jadi pro player-nya, gue masih jadi atletnya. Jadi lo kayak Jose Mourinho-nya gitu ya? Iya, Oh, gue masih oke. jadi pemainnya. Tapi abis itu, gue ngerasa skill gue nggak jago-jago banget. Sehingga karena skill gue nggak jago-jago banget, gue ngehambat tim, gue mundur ke manajemen, gue masukin orang yang buat playernya fokus. Jadi Lo dari mulai scouting sih kan? dari mulai scouting, Scouting. semuanya bang. Gue dulu pertama kali bikin bisnis gue bang, Ya. nanti gue kirimin deh videonya, Ya. fotonya deh. Ya. Itu depan kamar kos-kosan gue, Ya. gue taruh meja, Ya. isinya ada 5 komputer depan kamar gue. Di Ah. kos-kosan, Latihan. buat latihan. Itu tapi bokap nyokap udah tahu ya. Bokap nyokap tahu. Itu menurut gua menariknya berarti lo dari yang tadinya mengatur diri sendiri sekarang jadi ngatur tim gitu ya. Betul. Terus terakhir gue denger lo ikutan di e-sport untuk nasional. Betul. Gue ikut juga ke nasional. Jadi Yang manajer gue potong. Yang manajer yang ke besok nih si Games ikut ya. ikut. Lu jadi apa sih tuh? Kemarin tuh gue dipanggil buat jadi anggota tim Seleknas game Mobile Legends. Habis itu begitu Seleknas, fasenya ada beberapa fase bang. Iya. Fase Seleknas buat milih coaching sama manajemen staff, sama pemain-pemainnya. Oh Dan- jadi coaching staffnya juga di Iya, di ada seleksi ada juga? fasenya. Oh, oke. Dari Seleknas naik ke Pelatnas. Pelatnas ini pas pelatihan nasionalnya. Iya. Dari Pelatnas baru naik jadi level timnas. Nah jadi waktu dari bawah timnya yang lo latih Iya. sama yang pas di atas. Gue yang milih lah orang mana Oh. aja yang berhak masuk ke Pelatnas. Kayak gitu. Nah, pas gue udah fase Seleknasnya selesai, Iya. gue dipanggil lagi, Li, lo naik ya ke atas buat juga ngurusin humasnya Pelatnas. Sorry. Pelatnas. Emang ini didukung sama pemerintah gitu? Didukung banget. E-sports itu didukung sama pemerintah, Bang. Sekarang itu, Emang ini ada prestasinya gitu? fun fact aja ya. Iya. Indonesia itu kita juara dunia di 4 cabang game yang berbeda. Coba sebut. Ada Mobile Legends, ada PUBG Mobile, ada Free Fire dan juga ada FIFA. FIFA bola? FIFA PS yang di hub yang di PS kayak gini. Kita juara dunianya, Bang. Gila. Bener-bener Wah, kita nyangka. juara dunianya. Nah, Itu makanya handheld atau konsol? ada yang di mobile, ada yang FIFA tuh di konsol. Oke. Kayak gitu. Konsol yang kayak Ada lagi PlayStation kita ya? beberapa kali di beberapa game lain juga sempat kita jadi juara dunia juga, tapi udah agak lebih dulu lah ya. Oh, udah lama sejarahnya itu. Udah panjang. Indonesia itu ibaratnya kalau e-sports di Indonesia tuh kayak bulu tangkis di kita lah. Bulu tangkis kita berprestasi. Di luar negeri mungkin ada negara yang nggak tahu bulu tangkis itu apa. Oke. Sama kayak ibaratnya tuh kayak kita di Indonesia, di Amerika tuh heboh American football. Iya, yang cuma mereka doang yang ngerti Mereka wah di sana setiap kali acara halftime-nya ya? Super Bowl itu wow gila Iya, meledak iya, banget. benar. Acaranya luar biasa. Di Indonesia pernah nggak lu main sekali aja? Nggak ngerti gue juga. Nggak pernah kan? Nggak ada gitu loh. Jadi e-sports sama kurang lebih kayak gitu, Bang. Oke. Di Indonesia kita mungkin gede banget. Di luar negeri orang mungkin bilang kayak e-sports tuh ya apa sih? Tapi jujur ya, segede-gedenya e-sport di Indonesia banyak tuh yang kayak seangkatan gue yang nggak ngerti. Nah, karena perbedaan bentuk produknya aja Bang sebenarnya. Bang. Oke. Kayak ibaratnya gini, gue selalu bilang bahwa e-sports itu adalah part of lifestyle. Kenapa kayak gitu? Part of Lifestyle. lifestyle. Kenapa kayak gitu? Karena e-sports itu growing sama generasi tersebut. Dalam artian gini, Oke. angkatan Jadi itu, ya, gini, jadi- angkatan gue sama lu Bang, kita kan belum terlalu banyak ke-expose sama teknologi internet dan segala macamnya gitu kayak sekarang ya. Iya benar. Zaman dulu kita pas masih kecil, hiburan kita ngapain? Main bola di lapangan Iya, sama teman-teman iya. sekomplek gitu kan. Iya, betul. Naik sepeda muter-muter, gue masih jalan ke kali gini-giniin apa tuh ikan-ikan yang kecil-kecil ya gitu kan. Iya. Ketika gue gede, Iya. gue itu ngekonsumsi hal-hal yang dulunya gue nggak pernah dapetin. Dalam Oke, artian, iya. ketika dulu waktu kecil gue main bola, Iya. pas udah gede gue nonton bola. Iya. Iya nggak? Oke, benar. Bentuk hiburan gue adalah nonton Liga Inggris. Iya. Kalau misalnya lo waktu masih kecil lo hobinya misalnya main sepeda muter-muter balap-balapan, ketika lo udah gede lo konsumsi apa? Mau nonton MotoGP ya benar. atau lo beli motor. Iya. E-sports juga sama kayak gitu. Anak-anak kecil zaman sekarang lo bayangin. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman alumni juga apa namanya ada yang udah punya anak juga ya. Iya. Anaknya pasti yang main Mobile Legends dulu kan. Iya. Mereka udah ke-expose dari kecil. Mereka growing up dengan Mobile Legends. Sehingga Iya. ketika mereka udah gede nanti, mereka tuh udah lumrah sama e-sports. Oke, tapi kan ada stigma gini soalnya. Anak-anak kecil itu datang ke Indomaret beli voucher buat Mobile Legends Betul. segala macam seorang
Dan memang sering ada Iya. yang kecolongan gitu. Jadi di yang seumuran gue gini berpikir bahwa e-sports itu ngabisin duit lah, ngabisin duit orang tua gitu. Kita nggak pernah kebayang kalau misalnya ini bisa dijadikan pertama sumber penghasilan ya, itu yang paling aneh Iya. gitu ya. Yang kedua adalah ini ada kompetisi yang Iya. didukung sama pemerintah dan kita tuh juara dunia kan. Iya. Kan? Nah, Jadi, menurut lo sebagai orang tua nih yang anaknya suka main game, aspek positif sama negatifnya apa? gini, mungkin gue pengen tarik dulu sedikit. Tapi sebelumnya buat teman-teman, jangan lupa juga ya, di klik di like-nya, di subscribe juga sama di share. Ya. Biar nanti ini bisa anak-anak teman-teman dari SMA 8 bisa kita sharing-sharing lebih banyak lagi. Gitu ya. Jangan lupa juga share di WhatsApp, Betul. share di Facebook gitu. Iya. Bikin rame lah channel ini ya. Ya. Nah, oke, terus kalau aku pengen tarik dulu nih. E-sports itu secara angka ya, kita ngomongin data sekarang ya, karena kayaknya asik nih kalau ngomongin data. Faktanya 2021 kemarin, transaksi yang berhubungan sama e-sports dan games di Indonesia Balik lagi ya, lo anak bisnis ya. Gue anak bisnis ya, gue anak bisnis karena gue punya bisnis juga kayak gitu. Transaksinya adalah 1,3 billion US dollar di Indonesia 1,3 only. triliun. Iya benar. 1,3 billion Berarti US dollar. 1,3 miliar miliar 1 bilion ya, 1 miliar, 1 1 miliar. 1 billion US dollar itu kalau nggak salah 1 miliar US dollar lah pokoknya ya. 1,3 miliar US dollar. 1,3 miliar US dollar itu sekitar 13 T ya? iya. 18 T. 18 Segitu. Nah, jadi angkanya tuh segitu transaksi buat e-sports. Di Indonesia sendiri hampir 2 triliun ya. iya hampir 2 triliun ya, hampir 2 rupiah triliun ya, ya oke. betul. Nah, di e-sports di Indonesia sendiri Iya. based on data dari Kemenkominfo, Itu di mana? data resminya 2 triliun tadi tuh di di transaksi Indonesia. di Really? Indonesia only. 1 tahun? 1 tahun. Gila. Kaget, bingung kan? Kaget kan? Ini something yang nggak kelihatan gitu loh. Apa namanya? Yang nggak kelihatan, tapi ternyata impact-nya luar biasa. Terus selain angka seperti itu, data yang resmi dirilis sama Kemenkominfo, gamers di Indonesia itu totalnya ada sekitar 60 juta gamers. 60 juta dari sekitar 270 juta. Dan angka ini hanya akan bertambah, nggak mungkin berkurang. Karena kenapa? Ya ibaratnya yang muda-muda kan bakal lebih banyak expose lagi pasti kan. Angkanya resmi 60 juta. Yang ke open sama e-sports itu sekitar angka 30 jutaan something. Dan itu pasti bakal growing. Dalam waktu 3 tahun aja, terutama gara-gara pandemi, angkanya itu ke double. Karena dan ini kita ngomong Indonesia ya. Indonesia, gue nggak ngomong luar negeri. Kalau ngomongin luar negeri beda lagi datanya. Nah, gue cuma berpikir gini. Ada nggak yang negara, gue yakin lah pasti pusatnya di Jakarta. Iya. Minimal Surabaya dan Bali lah gitu. Iya. Yang Kegiatan di e-sports di Indonesia mungkin paling banyak tuh happeningnya di Jakarta. Jakarta. Ya. Cuma gue pengen ngasih tau aja nih, sedikit aja ya. Pemain-pemain e-sports atau atlet-atletnya e-sports yang main di top 8 tim di Indonesia, itu pendapatannya mereka per bulan tuh sekitar 300-400 juta sebulan loh. Main game. Main game. 400 juta sebulan. Umurnya berapa bang? 18 tahun. 19 tahun. Bisa dapat Oke. duit segitu banyak sekarang. Kalau gue jadi orang tua, gue udah membolehkan mereka main game, minimal gue harus mendidik mereka untuk secara finansial mengatur keuangan memang. Betul. Nah, jadi again, Tadi dulu. oh, sorry. E-sports itu juga kita butuh modal kan. Ya, Minimal handphone, minimal ini. That's it. pulsa, Iya. sama beli skin gitu. Gue tahu ada beli skin. Iya. lah. Tapi gue nih ya, ini gue ngomong agak jahat nih. Eh. Cuma gue pengen semua bapak-bapak, ibu-ibu yang akan sama 8 coba dipikir-pikir kayak gini. Dibuka ya. Buat jadi atlet e-sports, kasarnya modal tuh handphone, pulsa, waktu, gitu kan ya? Enggak, handphonenya juga harus dengan spesifikasi tertentu. Enggak aja, biasa aja juga bisa aja sebenarnya. Gitu 4 kan? giga RAM gitu. Iya, oke. sebenarnya mau jadi apapun dalam hidup itu kan pasti butuh modal. Mau jadi musisi, harga gitar berapa? Oke. Iya dong. Iya. Harga sekolah gitar berapa? Iya, betul. Jangankan, sorry ya bang ya, kalau kita pengen jadi PNS, modalnya apa? Sekolah dari SD, SMP, SMA, Nilai kuliah, bagus. nilai bagus. Iya. Itu modal. Harganya keluar duit dong. Iya. Iya kan? Technically sebenarnya kalau misalnya gue bisa bilang, kalau anak gue nanti one day pengen jadi atlet e-sports, lu gak usah sekolah. Ngapain sekolah lu? Ya. Kasarnya kan gitu. Ya. Cuma kan gak mau, gue mau anak gue sekolah juga dong. Iya. Gitu kan? Cuma menurut gue semuanya pasti ada modal. Modalnya itu baik dari modal buat Gua ngebeli sendiri tools. agak kurang setuju karena sekolah perlu untuk pola pikir. Benar, gue setuju. Cuma
Cuman yang gue maksud itu adalah pasti Lo nggak ada harus- modalnya. lo nggak harus accelerate, lo nggak Betul. harus terlalu serius. Cuman memang kalau dia hobi games harus yang positif gitu ya. Betul. Nah, sekarang tuh kayak gini. Games itu positifnya adalah di Indonesia tuh jadi seorang gamers, Hah? jadi seorang pemain e-sports Ya. itu bukan lagi jadi kayak sesuatu yang Tabu. harapan palsu gitu. Sekarang masalahnya bukti nyatanya ada gamers-gamers yang menghasilkan duit jutaan juta gitu loh. Iya, Dia oke. benar-benar punya duit banyak banget. Itu secara positif Iya positif. peluang karirnya tuh kebuka lebih lebar lagi. Dan nggak cuma buat jadi pemainnya aja, Bang. Jadi kayak lo gitu Jadi manajer. di industrinya itu juga sebenarnya menyerap banyak banget orang. Ini gua di kantor gua aja, Bang. Kantor Sebentar, gue mau nanya, itu yang lo kerjain tuh apa sih? Yang Oke. di, lo ada dua tuh, Oke. yang si siapa satu, apanya? Pemainnya. enggak, tadi reality Revival TV. Revival TV kan yang Ah, sekarang nih. yang Kalau sekarang. sebelumnya, Yang sebelumnya itu adalah Mamel itu Mamel. timnya, Persijanya. oke, kalau yang Revival, Revival TV ini gua kayak MNC TV nih. oh, lo jadi Gua gitu punya ya? medianya, Ada yang nonton? ada tim IO-nya, ada tim talent manajemennya juga, ada lagi shop-nya juga. Ada yang Nah. nonton itu ya? Ada yang nonton. Emang subscriber lo berapa sih, boleh tahu nggak? Subscribers gue 500.000. 553.000. Itu dari channel orang YouTube gue dong, Bang. Kalau Ya. dijumlah sama semua talent-talent gua, Ya. 8 jutaan lah totalnya. Gokil ya. Cuma Ya. yang apa Nah, namanya? itu juga jadi duit dong pada Jadi akhirnya. duit, ya. Company gua tuh dibikin di tahun 2016. Iya. Dari 2016 sampai sekarang pegawai gue di kantor ada 95 orang. Ya, mayoritas anak-anak usia 22-24 tahun. Oke. Masih muda-muda semua. Nah, yang pengen gue jelasin adalah di e-sports itu bisa di kantor gue 94 orang ini nggak ada yang jadi player satu pun, Bang. Nggak Nggak ada jadi atlet. pemain. Nggak ada. Jadi hanya organizer IO aja. Yes, ini bisa nyerap orang-orang yang tadinya kalau misalnya kerja jadi videografer, pengen kerja di mana? Kerja di bikin film doang. Enggak, zaman sekarang enggak. Jadi YouTube, Jadi konten YouTube. kerja di kantor gue bisa. Oke. Lo ngedit video. Iya, Kalau lo iya. pengen bikin 3D design apa semua segala macam, di kantor gue bisa. Iya. Kalau lo suka ngurusin talent gitu misalnya, Iya. di kantor gue bisa. Anak bisnisnya ada, HRD-nya ada, finance-nya ada. Dan itu segmen Semuanya ada. marketnya untuk Marketnya e-sport. untuk e-sports, betul. Oke. Jadi e-sports itu nggak cuma pertandingan gamesnya aja, tapi everything around it itu Iya. juga menyerap lebih banyak orang lagi. Kalau gue melihat, lu pernah cerita sekilas ya sama gue pas chatting itu, e-sports itu kan kayak atletik ya. Iya. Jadi lu di apa sekarang? Lu jadi ketua apa? E-sports Indonesia itu apa namanya? Jadi sekarang gue di organisasi itu gue jabatannya ada 2. organisasinya namanya Iya. apa? PBESI. PBESI itu PBESI. kayak Persatuan Besar E-sports Indonesia. Oh, oke. Gitu, kayak PSSI lah. Enggak, kalau PSI kan bola. Ini kayak PB Pasi berarti atletik ya. Oh Di iya. bawah atletik ada lari 100 meter, ada maraton gitu. Benar. Agak sedikit beda sistemnya kalau yang buat Oke. e-sports. Yang e-sports itu adalah yang PB gedenya adalah PBESI. Dia Oke. e-sports Indonesia itu merangkup semua gamesnya. Nggak tahu kalau in the future bakal di split lagi ya, belum Oke, kejadian tapi. oke. Tapi berarti semua games yang diperlombakan, dikompetisikan itu e-sports dan itu ada di bawah PBESI. Ya, nah PBSI itu sana. PBESI. PBESI. Nah, di situ aku posisinya adalah wakil ketua bidang kompetisi di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta. Selain itu juga di PBSI itu ada lagi namanya IESPA, Indonesia Esports Association. Oke. Di Indonesia Esports Association itu aku jadi ketua bidang bina prestasi Dan nasional. bukan cuma satu game aja ya? Dan bukan cuma satu game aja, semuanya. Oke, semuanya. Jadi tugas aku adalah ya kedua-duanya mirip-mirip. Intinya tugas aku adalah membuat sebuah strategi Ya. dan juga rangkaian kayak roadmap kegiatannya buat make sure e-sport Indonesia itu growing nggak cuma di Jakarta aja tapi di seluruh Indonesia. Oke. Simpelnya kayak gitu. Nih, gue ada pertanyaan yang mungkin ada blow on lah ya, karena orang itu kan gue pernah nyobain nih main Mobile Legends. Terus udah gitu gue bisa ngobrol sama kawan gue entah yang dari mana itu, Iya. yang nggak tahu tempatnya terus ngobrol. Terus udah gitu gue berantem bareng sama dia. Iya. Gitu. Itu kan kayak gue masuk ke dalam universe yang lain. Gitu. Iya. Nah, Yang itu- lagi terkenal metaverse. Iya. Kata-katanya ya. Kata-katanya Istilahnya metaverse. metaverse ya. Gue pernah ngalamin Minecraft. Heeh.
Roblox, di mana anak dari Indonesia bisa ngobrol sama anak dari Irlandia, ngobrol dari anak dari Afrika, Ya. di dalam universe-nya si Minecraft itu Ya. atau Roblox itu. Nah, e-sport ini nanti ada bersentuhan nggak sih sama metaverse itu? Nah, sebenarnya gini bang, yang menarik adalah sebenarnya konsep metaverse itu adalah konsep game sejak zaman tahun kuda kali. Dari zaman MMORPG, Kita ketemu di dalam dunia kita yang ketemu di dalam dunia game. virtual itu. Ya. Dari zaman tahun 2001 itu udah keluar game namanya World of Warcraft. Oke. Itu salah satu game MMORPG paling tua dan paling terkenal di seluruh dunia, gitu ya. Mbahnya Dota tadi. Iya, ini rajanya lah. Nih. Nah, di dalam game itu kita bisa menjadi seseorang di dalam game. Jadi kita bisa jadi warrior atau jadi archer atau jadi tukang pukul yang pakai pedang. Ya, alter ego kita betul. Nah, konsep ini udah ada dari tahun 2001. Dari 2001, gamers yang dari gua SD, gua udah bisa ngobrol sama orang lain melewati games. Nah, kalau zaman yang angkatan gue dulu mainnya The Sims. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Oke. Nah, beda. Oh, Kalau berarti misalnya apa namanya kayak MMORPG gitu, gue juga belanja barang di dalam barangnya bentuknya digital. Iya nggak? Iya. Sama kayak yang tadi gue bilang, gue dapat penghasilan 400.000 seminggu dari situ. Kok mirip NFT jadinya? Nah, betul banget. Nah, jadi kalau sekarang itu NFT itu sebenarnya metaverse, metaverse itu kan dan NFT adalah sebuah teknologi yang lahir di dalam basis teknologi blockchain ataupun blockchain ya. Blockchain ya. Blockchain namanya. Sehingga semua bentuk transaksi, perpindahan tangan antar barang apa segala macam itu ke-record Ya. dan transparan, bisa dilihat sama semua orang. Nah, itu kan Decentralized. itu basicnya blockchain ya. Basicnya sebenarnya basic yang sama. Oke. Itu kan di games juga sama. Cuma Transaksi yang pemegang juga. datanya itu adalah si publisher Gue gamesnya. yang agak nggak ngerti itu anak-anak sering beli pulsa apa gitu ya. Betul. Katanya mau beli skin kan. Kan Betul. skin itu kan sebenarnya itu orang tua yang bilang kamu ini ngabisin duit itu buat apa gitu. Iya. Mau beli skin apa buat Mobile Legend gitu ya. Iya. Barangnya kan nggak ada. Nah, betul banget. Nah, jadi apa namanya? Tapi Karena lo bayar itu. bayar, Bang. Lo mau lihat nih ID gua nih nanti gua kasih lihat ya. Yang lo pasti tajir Ya banget udah. gitu. Ini ID gua ini Iya. gua udah beli skin kalau dirupiahin Iya. 40 juta lah. Kalau dirupiahin. Tadi dulu. Emang terus ada yang mau beli tuh barang? Nggak ada. Dan ini skin habis sekali dipakai nggak bisa dijual lagi. Oh, oke. Imagine, Iya. gua aja bisa spending segitu banyak. Oke. Dan gua udah ngerasa itu kayak gua sama aja kayak lo beli, lo suka topi nih, lo koleksi topi aja. Oh, oke. Banyak, ibaratnya kayak Oke. gitu. Tapi gua koleksi sesuatu dalam Iya. game Nah, gua. maksudnya waktu oke lah ini kan duit lo sendiri nih ya. Iya, Kalau misalnya anak-anak itu orang tuanya keberatan anaknya beli skin buat e-sports begitu, sebenarnya wajar nggak sih? ya wajar lah. Karena kan dia nggak bisa ngeliat bentuk fisiknya. Iya. Dia nggak ngeliat manfaatnya apa buat anak ini and so on and so on. Kurang informasi kalau menurut aku. Tapi sebenarnya kalau sorry, kalau gue jadi orang tua misalnya Ah. beli 200.000 tiap minggu Iya. gitu, sebenarnya gimana lah cara ngomongnya ke dia gitu? Nah. sebenarnya gini, instead of kita yang mencoba minta anak ini dijelaskan, Ya. kadang-kadang anak ini juga ngejelasinnya juga informasinya mungkin masih salah gitu ya. Oke. Ada baiknya kita yang lebih tua ini juga kita belajar tentang apa yang lagi dilakuin anak-anak zaman sekarang nih. Oke. Culture-nya seperti apa, Iya. gitu kan? Mungkin kalau di angkatannya abang itu adalah, lu pernah beli kartu Pokemon nggak bang? Nggak pernah sih, tapi gue kalau beli yang collectible Yang collectible gitu, apa? Yang lu beli Lego gue. zaman dulu. Lu beli Lego, Iya, ya kan? Iya. Lu dulu pas beli Lego, kenapa lu minta ke mak lu beli Lego? Karena gue suka banget gitu. Lu suka Kalau banget, sampai kardusnya nggak gua buang gitu. Bener. Kenapa nyokap lu beliin Lego? Karena dia tahu gue suka. Karena dia tahu lu Dan suka. gue tahu gue kedua, mainin. dimainin. Iya, mainin. Ketiga, mungkin ada pelajaran yang bisa lo dapat dari Lego, ya nggak? Iya. Pelajarannya ada, ini anak gua jadi bisa ada problem solving, apapun itulah. Iya, iya. Sama, e-sports pun sama bang. Tapi nyokap lu dulu kayak begitu nggak? Apaan? Beliin buat lu nggak? Beliin gue mainan macam-macam. Nyokap gue beliin gue mainan. Oh, oke. Nyokap Tapi gua- untuk ya Kalau buat e-sports segala Iya. macam, gue nggak minta nyokap gue, karena kan gue dapat ada penghasilan. oke. Iya kan? Iya, iya. Nah, gue juga nggak minta ke nyokap gue, karena gue tahu gue bisa dapetin duit dari sana. Jadi sebenarnya harusnya kalau gue sebagai orang tua, gue ngajarin gimana cara ngelolanya ya. Bener. Lo boleh deh
belanja mahal-mahal, tapi ya harus menghasilkan dong. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang perlu diinformasikan kepada Meniti karir. orang tuanya ini adalah e-sports ini sebenarnya ada ujungnya, ada peluang karirnya dan ada juga pelajaran-pelajaran yang bisa didapatin sama si anak-anaknya ini. Sama kayak tadi main musik ya. Yang paling simpelnya apa, Pak? Yang paling simpelnya adalah anak-anak itu, adik gua sama gua beda 15 tahun, Bang. Iya. Tapi adik gua kelas 6 SD bahasa Inggrisnya lancar, kalau nggak pernah les bahasa Inggris sama sekali. Karena biasa nonton. Cuma modal gara-gara main Roblox sama apa tuh namanya? Oh gitu. Main Roblox sama main Minecraft Ya, oke. via online voice chat. Oke. That's it. Oke, nah. Kalau anak-anak ini nih yang masih umur-umur segini, kan sebetulnya itu masa depan Indonesia ya. Ya. Emang e-sport menurut lo nih, karena lo memang udah ibaratnya cari nafkah di situ, Ya. lo jadi aktif di situ sampai setiap hari, dan lo juga di tadi PBSI itu sangat aktif. Emang kedepannya kira-kira menurut lo gimana? Menurut gua ini tuh again dari kayak yang gua kasih contohnya itu adalah kayak American football di Amerika ya. Iya. Di Indonesia tuh menurut gua e-sports cuma bakal makin gede lagi karena sekarang fondasinya udah lengkap semua, Bang. Fondasinya udah Thanks lengkap. to you ya. Benar. Thanks to you. Ya. Oke lah, fondasinya udah lumayan lengkap, Oke. exposure-nya ada, Ya. duit yang berputar di dalamnya juga udah banyak. Ya. Plus nambah lagi sekarang politik udah mulai masuk juga. Ketika politik itu kan rumusnya simpel. Kalau mereka ngelihat ada untungnya buat mereka, mereka masuk. Oke. Ya dong, baik Nah. untungnya suara ataupun apapun, Iya, iya. kayak gitu. Oke. Apa namanya? Karena seperti itu, ya jadi bisa dibilang industri ini bakal selama 4-5 tahun ke depan itu bakal bertahan lah. Dan Ya. makin bertambah tahunnya e-sports ini, ya bentuk-bentuk produk yang ada di e-sports ini makin lama makin banyak. Nggak cuma jadi atletnya aja. Tapi kan sebenarnya kayak gue bicara tadi kan, gue yang gue kagum dari lo adalah lo bounce back-nya, lo sempet jatuh terus naik lagi. Nah, menurut gue nih dari setiap anak yang berprestasi, walaupun mungkin bukan di sekolah, tapi dia hebat banget, 95 orang ya, pasti ada orang tua yang luar biasa gitu. Salah satunya adalah kok ngebolehin dia main games itu loh, sampai pasti kita sering ngabur kan. Mbak bisa ceritain nggak betapa perjuangannya berantem sama dianya dulu sampai akhirnya nerima bahwa anaknya itu memang ternyata bakal jadi salah satu tokoh e-sports di Indonesia gitu. Boleh cerita nggak Mbak? Ada iya. Ya mungkin ini kaget juga nih ada persiapan deh. Enak kan jadinya jadi ngobrol natural, santai ya. natural. Kita dong. Ya sebenarnya sih dulu tuh juga ya sama seperti orang tua yang lain ya mungkin agak-agak marah-marah juga sih ya. Oh Kan. gitu. Karena kan mungkin waktunya itu game itu mereka main gitu segala macam, tapi apa ya itu mungkin kali sedikit gini ya, apa namanya, dari SMP SMA tuh ada prestasi Iya, ya. oke. Nah prestasi Prestasi SMP di mana tuh maksudnya? Boleh cerita? sekolahnya Oh di ya. sekolah. Jadi Ya. di prestasi waktu SMP dia itu saya dipanggil orang tua ke sekolah BP karena dia sering terlambat. Ya. Prestasi ya. Lalu Prestasi seperti itu. seperti itu. Lalu SMA dia juga punya prestasi. Iya. Ya. Nah, saya dipanggil lagi sama BP juga Oke. karena dia sering tidur di kelas. Betul. Ya. 2 tahun Ya. 2 tahun Bang, gue naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, gue tanda tangan gedung BP. Tidak akan Ah, melakukan hal apa, kelas 1 tuh gara-gara sering tidur, kelas 2 tuh gara-gara sering cabut sekolah. Oke. Kayak gitu. Terus ketahuan Akhirnya tidurnya mereka sering-sering. tidur tuh karena Ah. game main Nah, game. itu dia, itu aku mau tahu. Dia akhirnya cerita tapi. Iya, aku ya itu terus kayak gitulah ada main-main gamenya. Akhirnya saya juga bikin lagi komitmen lagi, apa ya namanya ya, belajar 2 jam, main game 2 jam. Tapi nggak dilarang. Ada reward sama apa? Tapi nggak dilarang. Susah ya kalau dilarang ya, ngumpet-ngumpet ya. Jadi ya Oke. dikasih ini aja. Iya. Gitu. Terus waktu kuliah pun juga gitu, prestasi lagi saya dipanggil juga gitu loh. Iya, iya. Jadi Aku ambil tahu sih DO dia. ya. Ah, iya. Nah, Jadi cuma akhirnya ngomong sih komitmen dia. oke. Yang menurut aku mewakili orang tua nih, bahwa anaknya itu ada prestasi-prestasi seperti itu tapi tetap dibolehin main game itu, berarti kan Mbak ngelihat bahwa ini sebenarnya anakku serius ya, gitu ya. Serius kayak gini. Nah, selama perjalanan itu dia pernah kasih lihat nggak achievement-nya dia?
Ada sih ya waktu udah kuliah ya, karena kan Oh, waktu itu sebelumnya belum kasih lihat. sebelumnya enggak ya main-main di warnet terus kan zaman dulu warnet Ya, ya. tapi Mbak tahu kalau dia tuh udah dapat duit dari zaman SMP. Bocorin lagi sekarang. Kuliah taunya kuliah. Bahwa dia tuh udah dapat uang jajan 400.000 seminggu di zaman itu ya, dari main di warnet. Jadi kan dia minta uang sama orang tua lagi kan gitu. Oke. Dia juga dengan ya minim juga ya dia cari-cari sendiri. Iya, oke. Nah, itu kan sebenarnya kalau buat zaman aku dulu itu achievement untuk anak SMP dapat 400.000 seminggu kan gitu. Iya. Tapi dia nggak cerita itu. Yang enggak kan duitnya dipakai buat beli dalam game lagi. Nah, maksudnya Kalau- tuh gini. Jadi proses sabarnya Mbak itu dari SMP sampai kuliah sampai akhirnya dia bikin perusahaan e-sport yang Mahameru, terus di Revival TV sampai akhirnya ngebimbing apa di PBESI itu kan kayak buat kita nih ya yang luar biasa banget sabarnya gitu maksudnya. Iya. Karena waktu Irli mulai kuliah dan apa saya juga lihat ya kayak saya sih resultnya aja. Jadi misalnya Misalnya. kalau dia boleh main seperti itu game segala macam. Ya. Bagi waktunya yang benar Ya. terus sama prestasinya dia. Oke, nah kalau boleh nih ya sebagai penutup pesan-pesan sama yang angkatan kita aja nih ya Mbak ya. Kalau punya anak dengan, aku nggak tertutup bahwa ini untuk game. Kadang-kadang ada orang yang suka nyanyi nggak boleh Iya. sama orang tuanya, suka main musik nggak boleh. Terus pengennya tuh anaknya tuh di SMA atau di kuliah tuh nilainya tuh 9 semua gitu. Padahal sebetulnya memang anaknya suka gambar, suka nyanyi. Apalagi sekarang ada jalur karir baru namanya YouTubers kan. Iya. Yang itu yang kita nggak pernah tahu dari zaman kita dulu ya, bahwa itu untuk kerja di bidang media tuh orang dulu mikirnya di TV, di radio, ternyata sekarang ada YouTubers. Iya. Nah, anak-anak ini kan sebetulnya calon berprestasi sebenarnya kalau dididik. Nah, menurut Mbak kira-kira ada nasihat apa nggak buat teman-teman kita yang punya anak berbakat tapi yang bukan akademis seperti Irli ini? Apa ya? Ya. Kamu tuh berbakat loh, Ah, tapi bukan akademis. No, akademi. Iya. Aku peringkat satu peringkat dua loh bang, waktu kuliah atau SMA. Oh ya? Kelas dari belakang. Dari belakang. Jangan ngomong, gue juga gitu. Oh gitu. Langsung kita. Jadi apa ya kalau gitu mungkin orang tua ya Iya. anak itu kan nggak selalu dari bidang akademis gitu Iya, ya. Mungkin iya. harus bekerja dengan zaman dulu ya kayak Iya. di kantor apa segala macam. Nah kalau dia punya suatu keahlian yang menurut kita tuh mungkin tuh zamannya sekarang gitu Iya. ya disupport aja tapi kita awasi juga gitu loh artinya Oke. nggak juga dilepas aja waktu itu kita usaha bikin komitmen gitu dengan anaknya kalau nggak mau di bidang yang kita anjurkan Iya. nah mungkin di bidang dia berprestasi lah jangan tanggung-tanggung gitu. Iya. Oke. Cuma kan dia nunjukinnya belakangan prestasinya, pas lagi di awal-awal berarti pengorbanan. Kalau menurut Irli, kira-kira ke nyokap ada ini nggak? Ada kalau gue sih salut banget ya. Kalau dari lo kan yang ngadepin sehari-hari sabarnya nyokap. Sebenarnya kayak apa namanya pastinya yang gue pelajarin adalah kalau dari orang tua kan pasti nggak pengen anaknya itu susah lah ya. Iya. Pasti pengennya yang aman aja, jangan sampai terlalu ngelakuin hal-hal yang beresiko gitu kan. Nah, e-sports ini kan salah satu yang beresiko. Cuma akhirnya waktu itu nge-decide buat lanjutin Ya. dan di situ juga tahu bahwa ya again harus nunjukin hasilnya tuh apa. Oke. Ada time frame yang aku set juga kalau Ya. sampai waktu ini nggak ada hasilnya dan aku harus stop. Oke. Karena kayak gitu. Oh, Dan ada ada time frame yang aku set personal juga. Jadi kayak kalau emang nggak berprestasi ya udah stop. But again karena emang sukanya main games dari kecil dan aku juga ngerasa kayaknya ini bisa ini dilakuin, e-sports digedein, Ya. kontribusinya nggak cuma buat aku tapi buat satu orang di Indonesia, Ya. impact lumayan gede, so aku keep pushing it, Ya. dan ya udah balik ke nyokapnya dengan hasilnya apa. Ini berarti diajarin self management sama mama nyokap ya? Hah? Ya gitulah. Sudah beneran daging ya. Oke, kalau gitu. Ada ini nggak menyokap? Dari apa mungkin buat teman-teman yang pengen nonton deh di rumah kali ya, dari aku kali ya. Teman-teman ada di kelas aku dan juga abang-abang kakak-kakak kelas aku di 8 Ya. yang nonton ini mungkin dari aku cuma pengen nyampein bahwa industri e-sports itu salah satu industri yang lahir di generasi millennials dan juga Gen Z Ya. dan ini ngebuka peluang karir juga banyak dan bagusnya
buat adik-adik kita bisa ada pilihan baru, pilihan karir path baru buat kalian. Buat kita yang tua, yang udah lebih dewasa, lebih tua lagi, yang abang-abang kakak-kakak juga bisa belajar lagi bahwa ini industri yang menjanjikan juga ke depannya. Ini, kita nanti bakal ngondain lagi Yap. untuk ngobrolin yang tadi tuh, Boleh. Metaverse sama NFT Boleh. masa depan ya. Ajarin kita deh yang di atas Siap. ini untuk ngerti dunia yang kayak Boleh gitu ya. banget. Oke. Jadi stay tune terus di Alumni Smander Jakarta channel ya. Ya. Like, subscribe, jangan lupa share ya di WhatsApp ya. Ya. Di share di WhatsApp ya. Apalagi kan ini anaknya berprestasi banget nih. Terima kasih. Oke, sampai ketemu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Mbak ya. Thank you ya, thank you.